Nabi Isa alaihi salam termasuk jajaran nabi yang punya mukjizat luar biasa. Dengan izin Allah, beliau bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa pun termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. Islam meyakini kalau saat ini Nabi Isa alaihi salam berada di langit. Sebelum diangkat ke langit, Al-Masih dalam pengejaran kaum Yahudi terhadapnya. Lantas, bagaimana kisah pengangkatan Nabi Isa alaihi salam? Mahir Ahmad Es-Sufi dalam buku Tanda-tanda Kiamat, Tanda-tanda Besar, menerangkan alasan orang Yahudi bersikeras untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Di mana pada awalnya ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Sebelum kedatangan Nabi Isa, keadaan Bani Israel saat itu telah berpaling dan memutarbalikkan firman-Nya, yaitu Taurat, sesuai kepentingan hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Mereka bertindak zalim, membuat kerusakan, juga sesat dan menyesatkan. Serta mereka gemar melaksanakan kemungkaran hingga hati mereka mengeras bagaikan batu. Mereka selalu membunuh tiap nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kaum mereka. Mereka tak segan-segan menghabisi semua orang yang mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Bahkan mereka pun telah melanggar perjanjian yang disepakati antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Hingga berlanjut ke Nabi Isa alaihi salam diutus kepada mereka. Bani Israel tetap ingkar dan dusta akan ajaran yang dibawanya. Mereka memusuhi dan menyiksa Nabi Isa dengan berbagai cara. Padahal Nabi Isa alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan kitab Taurat yang turun kepada mereka. Ia membawa bukti serta petunjuk, tetapi mereka angkuh dan sombong, serta berpegang teguh pada keyakinan yang mereka buat sendiri. Hingga pada puncaknya, mereka hendak membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi salam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tipu daya dan kelicikan Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat utusannya itu ke langit, dan menjadikan seorang lelaki mirip dengan Nabi Isa alaihi salam untuk menggantikannya di tiang salib. Bani Israel percaya bahwa mereka telah menghabisi dan menyalib nyawa Al-Masih, padahal sebenarnya mereka itu keliru atas siapa yang mereka bunuh. Kisah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Mengutip buku Kisah Para Nabi terjemahan Qohas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir, ada riwayat tentang pengangkatan Isa alaihi salam ke langit dalam sejumlah atsar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, Ahmad bin Sinan menuturkan kepada kami. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al-Amasi, dari Minhal bin Amr, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat Isa Al-Masih ke langit, beliau pergi menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang dalam sebuah rumah. Di antara mereka terdapat orang-orang Hawariyun. Kemudian Nabi Isa berkata, sesungguhnya, di antara kalian ada yang kufur kepadaku 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Selanjutnya, Nabi Isa berkata, siapakah di antara kalian yang bersedia diserupakan wajahnya dengan wajahku dan menduduki kedudukanku untuk dibunuh lalu kedudukannya menjadi sederajat denganku? Tiba-tiba seorang di antara mereka yang paling muda usianya di antara yang hadir segera berdiri,
yakni Yudas Iskariot. Lalu ia berkata, "Aku bersedia." Nabi Isa berkata, "Duduklah." Isa al-Masih mengulang ucapannya dan pemuda tadi segera berdiri lagi. Isa alaihi salam berkata, "Duduklah." Isa al-Masih mengulangi kembali ucapannya, dan ternyata yang berdiri pemuda itu lagi. Ia berkata, "Aku bersedia." Nabi Isa alaihi salam berkata, "Engkaulah orangnya." Kemudian ia diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga benar-benar mirip dengan wajah Isa al-Masih. Saat itulah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit melalui lubang angin rumah itu. Setelahnya, kaum Yahudi datang mencari Nabi Isa. Mereka segera menangkap pemuda yang wajahnya telah diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihi salam itu. Kemudian mereka membunuh dan menyalibnya. Akhirnya, 12 orang pengikut Isa al-Masih yang semula bersama dengannya dalam rumah itu menjadi kafir kepadanya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berkata, "Dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di antara kita. Sekarang ia diangkat ke langit." Mereka dikenal dengan kelompok Yakubiyah. Kelompok kedua menuturkan, sebelumnya, Putra Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tengah-tengah kita. Lalu dia mengangkat beliau menuju kepadanya. Mereka dikenal dengan kelompok Santuriyah. Kelompok ketiga mengatakan, anggota kita adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Isa alaihi salam adalah seorang hamba dan rasulnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau diangkat ke hadiratnya. Mereka adalah kaum muslim. Kedua kelompok, Yakubiyah dan Santuriyah, yang kafir itu menjalankan persekongkolan dengan tujuan untuk melenyapkan dan menghancurkan kelompok muslim, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah pengangkatan Nabi Isa alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini.